ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي فمن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي آدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga di siang hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan salat Jumat bersama-sama. Dengan harapan salat yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita semuanya sebagai junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak terasa oleh kita bulan Ramadan beberapa saat yang lalu telah meninggalkan kita semuanya. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal ibadah kita yang kita lakukan selama kita berada di bulan Ramadan kemarin. Dengan ungkapan dan ucapan minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita semuanya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita kembali kepada fitrah kita sebagai orang yang suci di hadapan Allah dan semoga kita meraih dan mendapatkan kemenangan. Kenapa kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian diri kita? Karena sesungguhnya manusia ketika dilahirkan ke muka bumi ini tanpa membawa dosa sedikit pun juga. Di saat kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan kemarin, ketika saum kita berhasil sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi dan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka sesungguhnya Rasulullah mengingatkan kepada kita akan kembali kepada fitrah kita bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Kemudian kita kenapa menjadikan kita meraih mendapatkan kemenangan? Karena selama di bulan Ramadan kemarin kita mampu menahan hawa nafsu kita, sehingga kita mampu menundukkan itu semuanya dan akhirnya kita bisa melaksanakan ketaatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Syawal, yang menurut para ulama Syawal itu berasal dari kata syala atau berarti irtifa. Ketika kita berada di bulan Syawal yang artinya meningkat, kita harus mampu meningkatkan diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, di saat itulah kita melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Syawal ini kita harus meningkatkan kembali ibadah-ibadah yang kita lakukan selama kita berada di bulan Ramadan kemarin. Nuansa Ramadan harus senantiasa ada di bulan Syawal ini. Semangat Ramadan, spirit Ramadan harus senantiasa menyertai kita saat ini berada di bulan Syawal, bahkan di bulan-bulan selanjutnya. Ketika itu mampu kita lakukan, maka kita yakinkan dalam diri kita bahwa saum kita benar-benar meraih dan mendapatkan kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama pun mengingatkan kepada kita, arti makna daripada Syawal itu adalah iftida'il khair, permulaan yang baik. Permulaan yang baik ketika kita memulai sesuatu. Bulan Syawal, marilah kita mulai segala bentuk kebaikan-kebaikan yang harus senantiasa kita lakukan. Dari mulai silaturahim di antara kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang lain. Berawal dari Syawal ini,
Mari kita jaga ukhuwah kita. Kita jaga silaturahim di antara kita. Karena siapa saja yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah dan ingin dipanjangkan usianya oleh Allah, maka sambungkanlah silaturahim. Inilah yang menandakan buat diri kita semangat Ramadan itu harus tetap menyala sampai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya. Dan semoga kita bisa memasuki kembali di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian makna daripada Syawal itu sendiri adalah istimrar, yaitu berkelanjutan, terus-menerus kita lakukan. Ibadah-ibadah yang kita laksanakan selama kita berada di bulan Ramadan kemarin, maka kita lanjutkan kembali di bulan Syawal dan seterusnya. Karena makna dari Syawal itu adalah melanjutkan kembali ibadah-ibadah kita yang kita nikmati selama kita di bulan Ramadan. Tentunya itu semuanya atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 makna ini terangkum dalam satu kalimat, yaitu istiqamah. Kita konsisten dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang istiqamah dalam menjalankan kehidupannya, maka ia akan senantiasa terjaga dalam meraih dan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah daripada amal itu adalah ilmu. Maka buat kita, teruslah kita berjuang bagaimana ketika kita mudah mencari ilmu di bulan Ramadan, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Kenapa kita harus mencari ilmu? Karena salah satu bentuk kebahagiaan yang akan kita datangkan, yang akan kita dapatkan di saat kita memiliki ilmu. Siapa saja yang ingin bahagia di dunia, maka tentunya harus dengan ilmu. Siapa saja yang ingin bahagia untuk akhiratnya, itu pun harus dengan ilmu. Dan siapa saja di antara kita yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka tentunya dengan ilmu. Maka dari itu semuanya, mari kita siapkan ilmu kita agar kita mampu meraih dan mendapatkan kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah ingatkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus shalihat tawasabil haqq tawasabis sabr. Maka sesungguhnya buat kita bahwa kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan merugi. Orang atau kita sebagai manusia berpotensi untuk menjadi orang yang merugi, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun berpotensi dia menjadi orang yang merugi, kecuali ilmunya tadi diamalkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beramal pun dia berpotensi untuk menjadi orang yang merugi, kecuali dia istiqomah dalam menjalankan amal-amalnya tersebut. Maka untuk itu kita senantiasa terus bermohon kepada Allah agar kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam menjalani aktivitas kehidupan kita. Kita beristiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita menjadi orang yang senantiasa mampu beribadah hanya di bulan Ramadan semata, tetapi kita harus mampu beribadah sepanjang bulan yang ada dalam 1 tahun ini. Itulah harapan kita bersama. Semoga dengan ini semuanya kita akan mampu mewujudkan impian kita, cita-cita tertinggi kita, yaitu bahagia hidup di dunia ini dan selamat di akhirat kelak nanti. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, banyak sekali yang mengingatkan kepada kita agar kita konsen senantiasa dalam beribadah kita, agar kita mampu mewujudkan keistiqomahan kita manakala kita senantiasa terus berjuang menuntut ilmu, berjuang terus untuk meraih mendapatkan ilmu, agar dengan ilmu itu mampu kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Keistiqomahan itu bisa kita dapatkan manakala kita berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah pun akan kita dapatkan manakala kita disokong oleh lingkungan-lingkungan kita, oleh teman-teman kita, oleh saudara-saudara kita yang saling menguatkan dalam satu dengan yang lainnya. Kenapa kita harus mencari teman yang salih? Kenapa kita harus mencari teman yang benar-benar saling menguatkan antara satu dengan yang lain? Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, di saat kita ingin melihat kualitas agama seseorang, dengan siapa dia berteman. Artinya, teman memberikan sebuah pengaruh yang sangat besar dalam konsep kehidupan kita di muka bumi ini. Maka untuk itu hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita cari teman yang terbaik dalam kehidupan kita, agar kita mampu mewujudkan impian kita, meraih dan mendapatkan kebaikan selama hidup di dunia ini, dan akhirnya kita akan mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Teruslah berjuang untuk senantiasa melaksanakan berbagai macam ketaatan-ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya kita mengurangi, bahkan kita lupa untuk melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu mampu kita raih dan kita dapatkan manakala semuanya senantiasa diiringi dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memberikan contoh agar kita konsisten dalam menjalani aktivitas ibadah kita, agar kita senantiasa tetap teguh dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Di antaranya Allah ingatkan kepada kita dalam surat Ali Imran ayat 8, satu ungkapan doa yang cukup indah buat kita dawamkan, yang akan menjadikan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itulah satu ungkapan doa kita bermohon kepada Allah agar kita dikuatkan oleh Allah, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kekuatan, keteguhan, keimanan kita akan konsisten dalam melaksanakan aktivitas kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Begitu juga dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita bermohon kepada Allah agar kita dikuatkan oleh Allah, karena sesungguhnya Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Allah lah yang akan merubah kehidupan kita. Maka untuk itu bermohonlah kepada Allah agar kita ditetapkan dalam agama kita, agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Maka pelajaran dari Ramadan kemarin, marilah kita tingkatkan kembali amaliyah ibadah kita di hadapan Allah. Mari kita mulai berbagai macam kebaikan-kebaikan di bulan Syawal ini. Dan mari kita senantiasa melanjutkan selama kita beribadah di bulan Ramadan kemarin, sehingga dengan itulah semoga keistiqomahan akan hadir dan lahir dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan kemarin. Masuk ke dalam bulan Syawal ini, semoga kita mampu meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah, dan kita berharap semoga kita pun bisa bertemu kembali dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini, marilah kita manfaatkan untuk senantiasa bermohon, bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga harapan kita, doa kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim li wa lakum. Aqimissalam.